Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah ditinggal ibundanya ketika beliau masih kecil. Namun, jarang terdengar bagaimana ibunda Rasulullah wafat dan mengapa beliau wafat dalam usia yang masih sangat muda. Mengapa pula Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang Rasulullah untuk memohon ampunan bagi ibunda beliau yang sudah wafat? Ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Aminah binti Wahab, yang bersambung sanadnya kepada salah satu kabilah terbesar dan terpenting dari bangsa Arab, yaitu Bani Zuhroh bin Kilab. Kabilah tersebut memiliki kedudukan yang sangat tinggi di antara kabilah-kabilah yang lain. Ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan kefasihan dalam berbahasa, kecantikan parasnya, serta kecerdasannya. Beliau dianggap sebagai wanita yang paling mulia di kalangan suku Quraisy. Karena melihat kedudukan dan kemuliaan Aminah, kakek Rasulullah yang bernama Abdul Muthalib pun ingin untuk menikahkan salah satu anak kesayangannya, yang bernama Abdullah dengan Aminah. Abdul Muthalib pun mengajak Abdullah untuk bertemu dengan Aminah. Di tengah perjalanan, mereka melewati tempat tinggal seorang pendeta beragama Yahudi yang telah banyak membaca kitab-kitab. Nama pendeta tersebut adalah Fatimah bintu Mur. Dia pun kemudian melihat cahaya kenabian di wajah Abdullah. Fatimah bintu Mur berkata kepada Abdullah, "Wahai pemuda, maukah engkau untuk tidur bersamaku? Aku akan memberikan 100 ekor unta untukmu." Namun Abdullah menolak permintaan wanita itu. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan bersama ayahnya, sehingga akhirnya beliau pun dinikahkan dengan Aminah binti Wahab. Abdullah kemudian tinggal bersama Aminah selama 3 hari. Setelah itu, Abdullah pun kembali terpikirkan tawaran yang diberikan oleh Fatimah bintu Mur. Ia kemudian pergi untuk menemuinya. Sesampainya di rumah wanita tersebut, wanita itu bertanya, "Apa yang telah kau lakukan setelah pergi dari sini?" Abdullah memberitahukan tentang pernikahannya. Wanita itu pun berkata, "Demi Allah, aku bukanlah wanita murahan. Aku telah melihat cahaya di wajahmu, sehingga aku pun berharap agar cahaya itu berpindah kepadaku. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk menempatkan cahaya tersebut pada wanita yang Dia kehendaki." Ketika Aminah mengandung Rasulullah, suaminya keluar untuk berniaga ke negeri Syam. Dalam perjalanan pulang dari perniagaan tersebut, Abdullah pun jatuh sakit, sehingga dia tinggal bersama kerabatnya dari Bani Najjar di kota Madinah. Kemudian Abdullah meninggal di sana. Aminah merasa sangat bersedih dengan kematian suaminya. Kebersamaan Aminah dengan suaminya baru berjalan selama beberapa hari saja. Aminah sangat sedih karena suaminya tidak bisa merasakan kebahagiaan dengan kelahiran putra mereka. Selama beberapa hari, Aminah tidak henti-hentinya menangis dan larut dalam kesedihan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan ketenangan di dalam hatinya. Dia juga merasa terhibur dengan kehamilannya, sehingga tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Aminah menyatakan, ketika mengandung bayi tersebut, dia tidak merasakan beban ataupun sakit yang biasa dirasakan oleh wanita yang sedang mengandung. Ketika dia melahirkan, bayi itu keluar dalam keadaan bertopang pada kedua tangannya, seraya mengangkat kepalanya menghadap ke langit. Setelah lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aminah kemudian mencarikan ibu susu baginya. Sebagaimana kebiasaan orang-orang Quraisy, mengirimkan bayi-bayi mereka bersama ibu susu mereka yang berasal dari kampung, agar mereka bisa tumbuh menjadi anak yang kuat dan fasih dalam berbicara. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki wanita yang menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Halimah binti Abi Zuaib bin Abdullah bin Al-Harits bin Shijna bin Jabir As-Sa'di Al-Bakri Al-Hawazini. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghabiskan masa kecil bersama ibu susunya,
terjadilah peristiwa pembelahan dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Halimah dan suaminya khawatir terhadap Rasulullah, setelah terjadinya peristiwa tersebut, mereka kemudian membawa beliau kepada Aminah untuk mengembalikan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah tinggal bersama ibunya. Ketika Rasulullah menginjak usia 6 tahun, Aminah membawa Rasulullah untuk mengunjungi kerabatnya dari Bani Adi bin Najjar di Madinah. Dalam perjalanan tersebut, Aminah mengajak pembantunya yang bernama Ummu Aiman untuk melayaninya selama di perjalanan. Mereka pun kemudian singgah di kota Madinah dan mengunjungi makam Abdullah bin Abdul Muthalib. Mereka tinggal di sana selama 1 bulan. Kemudian ketika dalam perjalanan pulang dari Madinah, Ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun wafat. Aminah wafat pada usia 20 tahun. Dalam riwayat, beliau wafat karena sakit parah yang dideritanya. Setelah diangkat menjadi nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengunjungi makam ibunda beliau, sebagaimana Rasulullah juga sering berziarah ke Baqi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari berziarah ke makam ibunda beliau, berada di daerah yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Disebutkan bahwa hal tersebut terjadi di tahun ketika ditaklukkannya kota Mekah. Sesampainya di makam Aminah, Rasulullah pun menangis. Kemudian orang-orang yang berada bersama beliau pun ikut menangis. Melihat hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku meminta izin kepada Robku untuk memintakan ampunan bagi ibundaku, tetapi aku tidak diberi izin untuk melakukan hal tersebut. Kemudian aku meminta lagi untuk mengunjungi makam beliau, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengizinkanku untuk melakukan hal tersebut. Maka berziarahlah ke kuburan, karena hal tersebut akan mengingatkan kepada kematian." Hadis riwayat Muslim. Dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali orang tua Rasulullah sehingga beriman kepada Rasulullah dan masuk Islam, sebagaimana yang diriwayatkan Ar-Romli dari Qurtubi. Namun riwayat tersebut lemah sehingga tidak bisa dijadikan landasan. Adapun mengenai status orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak, para ulama berbeda pendapat dalam masalah tersebut. Sebagian ulama menganggap ayah dan ibunda Rasulullah meninggal dalam keadaan kafir, sebagaimana disimpulkan dari berbagai hadis tentang mereka. Sebagian ulama lain menganggap ayah dan ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan masuk surga, karena orang tua Rasulullah bukan penyembah berhala. Mereka termasuk ahli fatrah, yaitu masa terputusnya kenabian, umat yang belum diutus Nabi kepada mereka. Sebagian ulama yang lain lagi memilih untuk tidak membahas permasalahan tersebut, dan mengembalikan ilmunya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah mereka akan masuk surga ataupun neraka. Nah, demikian pembahasan hari ini. Like dan share video ini jika bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, Ad-Daruqutni. Wallahu a'lam bishawab.